Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Unifahtun Fatona, NIM 19.33116. Dari kelompok 3 akan menjelaskan materi karbohidrat yang terdiri dari bagian 1, yaitu pengertian polisakarida dan pati yang akan saya jelaskan sendiri. Dan yang kedua, gelatinisasi akan dijelaskan oleh saudari Askia Sarah Konita. Yang ketiga, retrogradasi dan sinersis yang akan dijelaskan oleh Rahma Susilowati. Dan keempat, pemecahan pati dengan enzim beserta reaksi iot oleh saudari Ragil. Polisakarida. Apa itu polisakarida? Polisakarida merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang dapat berantai lurus maupun bercabang dan dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim. Hasil hidrolisisnya sendiri dapat berupa oligosakarida yang dapat menentukan struktur molekul polisakarida tersebut. Polisakarida memiliki fungsi sebagai penguat tekstur seperti selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin, serta sebagai sumber energi yang dapat didapatkan dari pati, glikogen, fruktan, dan masih banyak lagi. Polisakarida sendiri tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, namun dapat sebagai penstimulasi enzim pencerna. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan alfa-glikosidik yang memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung dengan rantai chain-nya dan lurus maupun bercabang. Fraksi pati sendiri terpecah menjadi dua, yaitu amilosa yang dapat terlarut dan amilopektin yang tidak terlarut. Amilosa memiliki struktur lurus yang terdiri dari alfa 1,4 D-glukosa, sedangkan amilopektin memiliki struktur bercabang yang terdiri dari alfa 1,4 D-glukosa dari 4-5% berat total. Dengan amilosa dan amilopektin dapat diketahui dari sereal seperti beras, di mana beras nasi memiliki amilosa yang lebih besar daripada amilopektin, dan oleh karena itu beras tidak memiliki rasa lengket yang begitu besar, sedangkan beras ketan memiliki amilopektin yang lebih tinggi daripada kandungan amilosanya, sehingga rasa lengket pada beras ketan lebih tinggi daripada beras biasa. Pada beras dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu amilosa tingkat tinggi yang mengandung sekitar 25-33%. Yang kedua tingkat menengah yang mengandung sekitar 20-25%. Yang ketiga tingkat rendah sekitar 9-20%, dan yang keempat sangat rendah sekitar kurang dari 9%. Materi gelatinisasi akan dilanjutkan oleh saudari Askia Sarah Konita. Gelatinisasi. Struktur pada pati pada setiap jenis bahan pangan itu berbeda-beda. Pati disusun oleh dua satuan polimer utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan lapisan hijau glukosa yang lurus dan tidak bercabang, sedangkan amilopektin merupakan polimer unit glukosa dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik pada rami lurus dan ikatan 1,6 glikosidik pada percabangannya. Struktur amilosa dan amilopektin pada setiap jenis bahan pangan yang mengandung pati pun berbeda, maka dari itu struktur pati pada setiap jenis bahan pangan pun berbeda. Kemudian ini merupakan contoh dari struktur granulat untuk bentuk-bentuk dari granulat bahan pangan, yaitu ada tepung beras, pati beras, tepung jagung, dan pati jagung. Pengertian gelatinisasi. Gelatinisasi merupakan proses pembengkakan yang biasa yang terjadi pada granulat pati di dalam air akibat pemanasan yang kemudian pecah dan tidak dapat kembali lagi pada wujud semula atau bersifat irreversibel. Pada pati mentah yang ditambahkan dengan air dingin, granulat patinya akan menyerap air dan membengkak. Kadar air yang terserap tersebut hanya 30% dan pembengkakannya pun
terbatas. Kemudian pada pati ditambahkan dengan air bersuhu tertentu, pati akan mengalami pembengkakan. Dan pada keadaan tersebut, pati dapat kembali ke keadaan semula. Pati membengkak yang sesungguhnya itu terjadi pada saat suhu 25–65 derajat Celcius. Dan pada keadaan tersebut pun pati dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian di saat pati ditambahkan atau dilakukan dengan pemanasan terus-menerus, pati akan mengalami pembengkakan yang luar biasa. Kemudian pati akan pecah yang kemudian tidak dapat kembali ke wujud semula. Itulah yang dinamakan dengan platinisasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi platinisasi, yaitu yang pertama adalah suhu platinisasi. Suhu platinisasi merupakan suhu pada saat granula pati pecah dengan penambahan air panas. Apabila suhu terus meningkat, maka yang akan terjadi adalah peningkatan platinisasi secara maksimal. Suhu platinisasi pati pada setiap jenis bahan pangan pun berbeda-beda. Contohnya terdapat pada jagung. Jagung memiliki suhu platinisasi yaitu 62 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius, yang artinya pati jagung akan membengkak atau mengalami platinisasi pada suhu tersebut. Kemudian ada contoh lainnya seperti beras, gandum, kentang tapioka, dan lain-lain. Kemudian pada saat platinisasi terdapat perubahan yang terjadi pada saat suspensi pati dipanaskan. Perubahan tersebut dapat diamati, yaitu mulanya suspensi pati garam yang berwarna seperti susu itu menjadi jernih atau dia mengalami translusi. Pada saat translusi tersebut diikuti dengan pembengkakan granula. Terjadinya translusi disebabkan karena indeks refraksi butir-butir pati yang membengkak tersebut mendekati indeks refraksi air. Makin besar kemampuan mengembangnya pati, maka pasta yang diperoleh akan semakin jernih. Sebaliknya, jika kemampuan pati untuk mengembang rendah, maka pati atau suspensi pati yang diperoleh atau pasta yang diperoleh akan menjadi buram atau keruh. Kemudian ada peningkatan dan ketahanan viskositas. Peningkatan viskositas itu terjadi karena molekul pati memiliki ikatan hidroksil yang besar, sehingga kemampuan pati untuk menyerap air juga besar. Akhirnya pati akan membengkak dan viskositas pun meningkat. Kemudian penurunan viskositas pun juga dapat terjadi karena daya ikatan antara granula-granula pati yang telah mengembang dan tergalvanisasi tersebut menjadi berkurang oleh pemanasan yang tinggi dan terus-menerus, dan adanya pengadukan atau gaya gesek yang terjadi pada granula-granula pati, sehingga viskositas mengalami penurunan. Kemudian ketahanan viskositas pada setiap jenis bahan pangan pun berbeda, tergantung dari struktur pati yang dimiliki. Kemudian pati yang mengalami platinisasi dapat dikeringkan. Pati yang dapat dikeringkan tersebut atau bahan yang mengandung pati yang dikeringkan itu dapat menyerap air kembali dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, industri pangan dapat banyak melakukan inovasi terhadap makanan-makanan instan atau bahan pangan pati
dapat dijadikan sebagai bahan pangan instan, seperti contohnya adalah bubur instan, nasi instan, puding yang apabila ditambahkan dengan air panas maka bahan pangan tersebut dapat kita konsumsi. Kemudian faktor kedua ada konsentrasi. Suhu volatilisasi juga bergantung pada konsentrasi pati. Semakin kental larutan, suhu volatilisasi semakin lambat tercapai. Apabila dikaitkan dengan viskositas pati, makin tinggi konsentrasi, gel larutan yang terbentuk akan semakin kurang kental atau viskositasnya rendah, yang kemudian viskositasnya pun menurun. Kemudian ada sifat birefringent. Granulopati memiliki sifat birefringent, yaitu sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi, sehingga pada saat diamati di bawah mikroskop terlihat kristal hitam putih. Sifat birefringent dapat diamati dengan mikroskop polarisasi. Intensitas birefringent tergantung dari derajat kristal pada pati. Kemudian pada pati yang masih mentah atau pati yang masih mentah dan belum diperlakukan dengan apapun, itu akan terlihat jelas pola birefringentnya, yaitu akan terlihat jelas pada daerah gelap dan terangnya. Kemudian pati yang memiliki amilasa tinggi, intensitas dari sifat birefringent itu rendah, dan sebaliknya jika amilasa yang terkandung itu rendah, maka sifat birefringent dari pati pun akan tinggi. Kemudian ada BEPT. BEPT merupakan birefringent endpoint temperature yang merupakan kisaran suhu yang menyebabkan 90% pati dalam air panas membengkak, sehingga tidak lagi kembali ke bentuk normalnya. BEPT pada bahan pangan pun berbeda-beda, contohnya pada beras. Pada beras pun di pasaran BEPT pada beras itu berbeda-beda dan memiliki ketingkatannya sendiri, yaitu ada BEPT rendah, medium atau sedang, kemudian BEPT yang tinggi. BEPT rendah itu pada beras itu berkisar pada suhu 55 sampai 69 derajat Celcius. Kemudian BEPT yang medium atau sedang itu terdapat pada suhu 70 sampai 74 derajat Celcius. Kemudian BEPT yang tinggi itu ada pada suhu 75 hingga 77 derajat Celcius. Kemudian faktor yang ketiga adalah pH. Apabila pH terlalu tinggi, pembentukan gel semakin cepat tercapai, namun juga cepat turun lagi. Jadi apabila pH terlalu tinggi atau dalam suasana basah, pembentukan gel akan semakin cepat tercapai. Namun viskositas atau gel tersebut akan juga cepat menurun. Kemudian apabila pH terlalu rendah, pembentuknya gel akan lambat, dan bila pemanasan diteruskan, maka viskositas akan menurun kembali. Jadi pada keadaan asam, terbentuknya gel pun akan melambat, dan apabila dilakukan pemanasan untuk mencapai viskositas yang diinginkan, viskositasnya malah akan menurun kembali, jadi tidak akan tercapai apa yang diinginkan. pH yang optimum dalam volatilisasi yaitu pada pH 4-7. Kemudian faktor yang keempat adalah penambahan larutan gula. Gula di sini akan menurunkan kekentalan larutan.
penambahan gula atau adanya gula pada gelatinisasi akan mengikat air sehingga pembengkakan granula akan lebih lambat. Pembengkakan granula yang lebih lambat tersebut dapat menyebabkan suhu gelatinisasi yang tinggi. Adanya gula juga menyebabkan gel lebih tahan dari kerusakan mekanis. Retrogradasi merupakan proses kristalisasi kembali pati yang telah mengalami gelatinisasi. Retrogradasi merupakan tarikatnya kembali molekul-molekul amilosa yang keluar dari granula pati yang telah pecah saat gelatinisasi akibat dari penurunan suhu, kemudian membentuk jaringan-jaringan mikrokristal dan mengendap. Beberapa molekul pati, khususnya amilosa, yang dapat terdispersi dalam air panas, meningkatkan granula-granula yang membengkak dan masuk ke dalam cairan yang ada di sekitarnya. Karena itu, pasta pati yang telah mengalami gelatinisasi terdiri dari granula-granula yang membengkak, tersuspensi dalam air panas, dan molekul-molekul amilosa yang terdispersi dalam air. Kemudian, molekul-molekul amilosa tersebut akan terus terdispersi asalkan pasta pati tersebut dalam keadaan panas. Tetapi, bila pasta pati tersebut kemudian mendingin, energi kinetik tidak cukup lagi untuk melawan kecenderungan molekul-molekul amilosa untuk bersatu kembali. Molekul-molekul amilosa berikatan kembali satu sama lain serta berikatan dengan cabang amilopektin pada pinggir-pinggir luar granula. Dengan demikian, mereka menggabungkan butir-butir pati yang membengkak itu menjadi semacam jaringan-jaringan membentuk mikrokristal dan mengendap. Kemudian, proses kristalisasi kembali pati yang telah mengalami gelatinisasi ini disebut dengan retrogradasi. Selanjutnya yaitu proses akhir setelah melalui proses gelatinisasi dan proses retrogradasi adalah proses sineresis. Pada pati yang dipanaskan dan telah dingin kembali ini, sebagian air masih berada di bagian luar granula yang membengkak. Kemudian, air ini akan mengadakan ikatan yang erat dengan molekul-molekul pati pada permukaan butir-butir pati yang membengkak. Demikian juga dengan amilosa yang mengakibatkan butir-butir pati yang membengkak. Kemudian bagian air pada pasta yang telah dimasak tersebut berada dalam rongga-rongga jaringan yang terbentuk dari butir pati dan endapan amilosa. Bila gel dipotong menggunakan pisau atau disimpan untuk beberapa hari, air tersebut dapat keluar dari bahan. Kemudian, keluarnya atau merembesnya cairan dari suatu gel ini disebut dengan sineresis. Pemecahan pati pada enzim. Enzim-enzim yang terdapat pada tanaman yang menghidrolisis pati yaitu beta amilase, alfa amilase, dan fosforilase. Pada enzim beta amilase dapat memecah fraksi-fraksi yang kecil, contohnya amilosa menjadi maltosa. Lalu pada bagian pati yang tidak terurai menjadi residu yang disebut beta amilase limit dextrin. Hal tersebut disebabkan karena beta amilase tidak mampu menghidrolisis amplipektin di luar batas cabang-cabang tertentu. Alfa amilase yaitu dapat menghidrolisis pati menjadi fraksil molekul yang terdiri dari 6 sampai 7 unit glukosa. Pada enzim fosforilase mampu memecah ikatan 1,4 glukosidik pati dengan bantuan asam atau ion fosfat. Lalu reaksi dengan iodin. Reaksi dengan iodin yaitu pati yang berkaitan dengan iod akan berwarna biru. Hal ini terjadi karena struktur molekul yang berbentuk spiral yang akan mengangkat molekul iodin dan terbentuk warna biru. Apabila pati dipanaskan, spiral merenggang, molekul-molekul iodin terlepas sehingga warna biru akan hilang.
Sekian penjelasan materi karbohidrat dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.